Ya guys, hari ini saya berada di Isuzu Autotara guys. Nah, kenapa kita ada di Isuzu? Kenapa? Nah, kenapa? Karena mau menambah armada lagi ya? Iya, kita mau menambah armada lagi guys. Jadi unit pertama kita itu Isuzu juga. Nah, yang kedua ya kita tetap ambil Isuzu guys. Karena apanya ya, ayo saksikan guys ya. Kan ya? Kita sekalian mau ngobrol-ngobrol dengan Pak Alumnya ya langsung. Jadi nanti kalian bisa tahu kenapa sih kita menambah unit Isuzu lagi, nggak yang lain, nggak yang dari brand-brand. Banyak juga ya? Iya, Mitsubishi apa semua banyak? banyak. Nah, kenapa kita ngambilnya Isuzu? Simak terus ya guys ya. Oke Pak Alum. Oke, Ya, selamat datang Pak Budi dan kawan. ya. Ya. Ini Pak Alum, saya kemarin kan mau nambah nih armada untuk MC Towing kita. Unit pertama kita Isuzu, dan yang kedua ini juga kita pilihnya di Isuzu. Sekarang kita bahas aja mobilnya. Kenapa saya memilih Isuzu lagi? Sebelumnya unit kita Isuzu, Ya. NKR55, dan menurut saya itu nggak rewel banget. Nggak rewel, sama sekali nggak rewel, nggak pernah mogok. Experience-nya bagus ya Pak ya? Bagus. Oh, oke. Akinya aja, awet banget. Padahal kata orang mobil towing ya, Ya. itu ada wingsnya. Ya, Itu betul, sering betul. dipakai gitu, yang sering kena apinya. Ini enggak, aman. Udah itu irit banget. Jadi setelah itu saya telusuri nih spesifikasi dari Isuzu ini. Ya. Memang banyak produk itu yang menawarkan tag yang mungkin di atas dia, mungkin kan betul. semua mobil itu segala sesuatu ada plus minus ya kan. Betul, betul sekali. Jadi ya kembali lagi, kebutuhan kita itu apa? Kita memilih NMR71 Long ini itu kebutuhan kita untuk towing. Soalnya saya lihat di YouTube tuh banyak kan yang 71 HD, banyak kan yang HD. Betul. Makanya 71L ini jarang. Betul, betul. Apa unitnya jarang atau peminatnya jarang nih? Jadi kalau misalnya kita dalam kondisi misalnya kebutuhan Pak Budi seperti ini butuh towing, Nah, ya, yang dibutuhkan adalah space-nya. Sebenarnya untuk towing cukup di NMR71, tidak perlu HD. oke. HD itu adalah heavy duty. Oke. Heavy duty di sini adalah angkut-angkut yang berat. Sedangkan kita hanya untuk towing hanya mengangkut satu mobil. Iya. Ya, itu hanya berapa ton. Aha. Nah, kapasitas ini sendiri itu GVW-nya sampai 8250. 8250. Ya, 8,25 ton. Jadi rasa saya sangat-sangat cukup dan sangat-sangat efisien untuk bisa memilih NMR71 TSDL ini. Oke. Seperti yang Pak Budi inginkan. Jadi sesuai dengan kebutuhan Pak Budi untuk mengangkut kendaraan towing. Mungkin bisa dilihat kendaraannya Pak. Jujur kemarin saya waktu ngambil itu, Ya. saya nggak nanya nih, nicknya 2020 atau 21. Oh, Ternyata tadi saya datang, saya lihat kan, oh ini udah 2021 nih. 21. Jadi 2020 sama 21 tuh bedanya di bumper depannya. Bumper depannya kalau yang 20 kan masih besi tuh, warna putih. Betul. Sebenarnya di 20 dan 21 itu ada persamaan. Kira-kira mungkin kita ganti grill ini kurang lebih sekitar 3 bulan yang lalu. Bulan Juni ke bawah itu kita masih grill yang putih, tapi tetap pin code-nya 2021. Oke. Ya, setelah itu ada perubahan dari ATPM, Aha. ya, merubah desainnya supaya lebih eye catching, supaya Oke. lebih sport. Ya, nah, dibikinkanlah adalah black function-nya Ah, seperti ini. Jadi 2021 yang edisi bulan Juni ke atas ini sudah hitam. jadi makanya tadi saya lihat yang begini pasti 2021. Pasti 2021, betul. Kalau udah sekarang pasti 2021 adalah kuncinya, lihat di sini, Benar. betul sekali. Tapi nanti juga kita modif itu loh. Oh, Kita pakai bumper, pakai body kit tuh. Saya pakai Isuzu. ya. Nah, itu juga ada kurang puasnya Oh, sebelumnya. oke. Iya, tenaganya. Oh, tenaga. Oke. Iya, tenaga apalagi pas nanjak itu kosong banget. Oh, oke. Makanya ketika saya mau ngambil yang kedua ini, Hmm. saya ada niat tuh mau ngambil Panther atau yang pusher. Ya sorry saya Ya. sebutin. Nggak apa-apa. Nggak Jadi apa-apa. sorry saya sebutin brand-brand lain. Saya tidak bermaksud memojokkan. Saya menceritakan kisah saya sendiri. Dan saya tidak dibayar siapapun. Jadi saya sempat mau ada pemikiran ambil Panther atau pusher. Saya pernah test drive. Nah ini kalian bisa lihat nih ada link foto ini saya ketika test drive yang saya mau ngambil pusher itu karena dimensinya.
lebar, panjang gitu kan. Dan itu udah full airbag system. Nah, tinggi, gede, itu gede. Cuma kebutuhan kita terlalu over untuk itu. Ya, kebetulan mobil ini udah ada turbo juga dan cc-nya gede, paling gede 4.500-an. 570 betul. Iya, yang bahkan yang Hunter sendiri nggak sampai 4.000 ya. Nggak sampai 3.909. Iya. Isuzu ini memang memproduksi jenis-jenis kendaraan trucking ini khusus ya. Makanya kita dulu sebelumnya itu dikenal sebagai rajanya diesel Iya. untuk di kategori passenger. Tapi memang sekarang memang kita menguasai diesel. Jadi Iya. kita memang ahlinya diesel karena kalau mungkin nanti kalau misalnya Isuzu mengeluarkan bensin, itu mungkin nanti akan menjadi urutan keberapa karena memang kita tidak ahlinya dalam bensin. Kalau bisa dikatakan diesel, kita memang ahlinya dalam diesel. Nah, kalau misalnya masalah CC Pak Budi ya, mungkin saya bisa terapkan bahwa gini, Isuzu itu melihat dari kondisi satu pemakaian yang maksimal. Artinya kalau dia dalam kondisi 4 ban, kita tidak perlu untuk menggunakan CC yang paling besar. Ya, karena Kalau kita 4 ban? ya Oke. 4 ban. Jadi kita ada 2 mesin. Ya. Dua mesin artinya 2 kategori CC. Kalau misalnya 4 ban, secara dinas perhubungan, secara aturan pemerintah, dinas perhubungan perjalanan, 4 ban itu kapasitasnya hanya 5 ton. Iya, Kita menggunakan CC yang besar mengakibatkan apa? Kos. benar. Biaya lebih tinggi, spare part lebih mahal. Iya. Ya, terus kemudian Dan belinya juga lebih mahal. betul sekali karena harganya pasti otomatis lebih mahal. Iya. Kalau misalnya nanti Pak Budi memerlukan advice dari mekanik kita siap membantu untuk survei ke lapangan. Yaitu namanya bengkel Isuzu berjalan, BIB. BIB, Iya. ya. BIB ini adalah membantu konsumen untuk meminimalisasi waktu yang terbuang. Oke. Ya. Jadi nanti dari tim kita akan menghubungi ya kondisi kendala-kendala apa yang dialami, terus kemudian kilometer berapa yang akan mau diservis, wilayahnya di mana, kira-kira jam berapa. Nah, itu kita akan sesuaikan dengan kondisi. Jadi Iya. tidak mengganggu aktivitas konsumen untuk memperoleh layanan jasa servis. Itu pertanyaan saya, Isuzu ini apakah bengkel-bengkelnya itu di setiap daerah tuh banyak? Banyak. Nah, itu yang penting. Kita di seluruh Indonesia dengan seragam pelayanan. Misalnya nanti Pak Budi ada di suatu daerah lokasi, Iya. yang penting itu tercatat sebagai bengkel resmi Isuzu. Iya, betul. Ya, itu akan melayani, akan membantu kita untuk membantu konsumen dalam penanganan servis. Bengkel-bengkel di daerah itu menunjang aktivitas daripada perusahaan-perusahaan atau konsumen-konsumen kita dalam melaksanakan aktivitas pekerjaannya. Coba kita nge-review tentang mobil ini. Karena di YouTube itu semuanya AD. Yang ngerong itu jarang. Jadi Betul. kita bahas ini. Ya, kita akan bedah tuntas ini semuanya mengenai HD dan tidak HD. Jadi ini dimensi dulu nih kok. Ke belakang itu berapa Ya. meter? NMR 71 TSDL ini kelasnya bisa dibilang dimensi paling panjang ya. Di kelasnya mungkin Di Pak. Di kelasnya? kelasnya. Kenapa? Karena dia punya panjang dari kabin to end itu adalah 5,3. 5,3. Bayangkan, ini bisnis bisa mengangkut berbagai macam barang. Iya. Kalau logistik ini paling seneng. Untuk angkutan-angkutan Iya. itu ya barang ya. Betul, heeh. Pakai box itu ya. Betul Nah, sekali. Boxnya sendiri tuh bisa berapa panjang? Box ukuran luarnya 5,3. Jadi dari paling ujung sasis itu 5,3, kita bisa bikin sampai 5,3. Gede sekali tuh. Ya, dimensinya itu besar sekali. Pertanyaan saya nih 5,3 sama kamar gedean mana? Betul, paling panjang di kelasnya. Lebarnya Nah, lebarnya standarnya adalah 2 meter, yakni untuk kategori box. ya. Box, bak, dam, dan lain sebagainya itu adalah 2 meter. Ya. Nah, nanti khusus untuk towing itu berbeda sendiri. Memang dikhususkan nggak Iya, ya? memang dikhususkan karena kendaraan khusus sebenarnya kalau untuk towing. Iya. Jadi nggak mungkin dia pas-pasan untuk di 2 meter. Iya. Ya, jadi dibutuhkan memang lebar yang lebih besar sedikit. Dan juga yang kedua adalah towing ini tidak menutupi area penglihatan sopir kepada spion kiri dan kanan. Yang penting itu ya. Iya, intinya ya. jadi dinas perhubungan ini melihatnya dalam kondisinya adalah keamanan si pengendara. Jadi kalau misalnya boxnya dibesarkan sampai gede menutupi spion, dia tidak akan bisa melihat titik paling belakang. Iya. Jadi mobilnya kayak iguana gitu loh. Benar. Kepalanya kecil, badannya besar ya. Iya. Jadi ini adalah salah satu kendaraan favorit yang oleh logistik nih Pak. Logistik. Betul, logistik. Nah, sekarang towing juga sudah mulai. Karena apa? Karena memang kapasitasnya itu lebih leluasa. Iya.
dimensinya itu untuk kendaraan yang besar pun seperti mungkin Pajero lah dan lain sebagainya itu mungkin ya itu jauh lebih enak. Jadi ini kendaraan yang memang didesain multiguna sebenarnya seperti itu Pak Budi. Jadi untuk dimensi tadi lebar 2 meter standar ya? Ya 2 standar, meter, betul. panjangnya 5,3. 5,3. Itu untuk standar. Kalau untuk towing memang agak ada kompensasi sedikit, dilebarin jadi 2,1, Betul, panjangnya itu 5,8. betul. Itu untuk towing. Karena nanti di STNK juga ada tuh kok. Ya, Kendaraan khusus. dan itu sertifikat uji tipenya juga resmi. Ya. Jadi semuanya berdasarkan aturan yang resmi. Ya. Ya, jadi sekarang kita juga harus ikut mendukung pemerintah Betul. dalam segala macam jenis bisnis Benar. ya untuk segi keamanannya, karena semakin keluar daripada aturan main itu Betul. pasti akan Resiko. resiko. Di jalan tuh Betul kecelakaan sekali. atau apa tuh resiko sekali. Betul sekali. Ya. Makanya Isuzu paling akan mengikuti aturan terus, karena itu akan menjamin juga kepada pembeli, konsumen kita untuk mengendarai Isuzu dengan baik. Ya. Seperti itu Pak. Betul. Tadi itu secara dimensi. Nah sekarang kita bahas secara, ini gerdannya yang 5,3 ya? Tadi saya lihat kalau nggak salah. Betul. Jadi arti dari 5,3 itu adalah lebih harus jadi super speed ini istilahnya. Jadi supaya dapat gear rasionya lebih panjang. Betul. Jadi yang kayak yang kita sekarang itu di jalan tol, Pak. Ya. 100 aja nih, mesinnya kayak mau lepas. Ya mungkin karena 4 roda, Ya. kemudian cc-nya kecil, kena gear rasionya walaupun kecil, lebih Ya. kecil dari ini mungkin, Ya. tapi menjerit di jalan tol 100 aja, gitu loh, kayak mau Oh. lepas. Tapi hebatnya Isuzu tetap irit. Betul Dia kan sekali. logika, Betul sekali. menjeritnya RPM tinggi nih, harusnya boros, tapi tetap irit. Nah, mungkin nanti Pak Budi bisa menikmati kendaraan ini yang memang berbeda dengan yang lama. Mungkin dulu 4 ban ya, sekarang mungkin masuk ke dalam 6 ban ya. Nah. Nah, di 6 ban ini adalah satu-satunya kendaraan juga selain yang paling panjang ya dimensinya. Nah, Satu-satunya kendaraan yang memiliki 6 kecepatan, Ada. 6 speed. ada. Ya. Ya pusar. Nah, beda. Ya, beda kelas ya. Nah, jadi ya, jadi 6 kelas 1 ya. Jadi istilahnya kalau kita ngebut udah sampai ya mungkin nggak ngebut lah ya untuk kendaraan ini. Tapi kalau misalnya kita membutuhkan power udah sampai ujung yang kayak tadi menjerit, kita masih ada ekstra 1 gigi lagi. Iya. Teng. Oke. Tas. Nah itu juga yang saya mau tanya. Ya, Saya penasaran di situ. Oke, ini speednya 6. Saya bandingkan dengan Canter ya. Canter speednya 5, maju nih, kita cerita speed Ya. maju. Tapi saya lihat ini speknya di Isuzu walaupun 6, di Canter walaupun 5, itu gear rasio di final gearnya itu malah lebih kecil yang Canter. Ya, jadi begini, mungkin orang semua melihat bahwa kalau di kantor dia naik, wah gigi awalnya enak banget nih ya, enak banget. Kita bawa, kalau yang namanya kita bawa mobil ini ngejos gitu, seperti itu. Tapi ending terakhir final gear rasionya ini yang menurun. Nah, jadi di sini power yang dibutuhkan sebenarnya itu bukan kita main di gigi 1 dan gigi 2. Tapi Sebenarnya penting juga di bawah. gimana? Tapi penting di bawah. Betul sekali, penting. Nah, ini tergantung kegunaan, ya. Kalau sopir mengendarakan kendaraannya sesuai dengan pemakaian, fungsi 6 gear ini atau 6 speed ini itu sangat-sangat membantu sekali. Oke. Satu, dari tenaga. Kedua, dari bahan bakar, Iya. ya. Ketiga, dari mesinnya sendiri. Kalau mesinnya itu membutuhkan power lagi lebih, itu kita masih ada ekstra. Tapi kalau misalnya kita tidak ada lagi, loss lagi gitu, itu akan membuat namanya perawatan itu jauh Gitu. lebih mahal lagi. Ada lagi cost-costnya. Kita bayangkan saja, misalnya dengan CC merek lain yang di bawah 4.000, kemudian harus dipakaikan dengan speed seperti itu, tenaga yang seperti itu. Oke. Nah, itu otomatis power yang dihasilkan juga tidak akan maksimal. Akhirnya apa? Memaksa. Memaksa. Jadi, kalau nanti Shopee membawanya dengan baik dan sesuai dengan aturan, itu pasti akan membantu sekali. Dan Shopee pasti akan senang. Pasti senang. Pasti senang. Oke, jadi bukan kita yang senang nih ya. Wah. Supir yang senang. Benar. Ini Shopee nggak pasti adil. senang. Nggak adil ini. Ya, pertama, supir menikmatinya dari segi apa? Mobil ini enak Enak. untuk dibawa sama dia. Menjadi satu kebanggaan para sopir. Oke. Ya. Kedua, dari segi pembeli,
ini udah pasti untung. Ini adalah partner bisnis yang memang menjanjikan keuntungan yang luar biasa kalau memang disesuaikan dengan pemakaian, budgeting dan lain sebagainya. Tapi itu sangat saya cut dulu nih, Bung. Tadi masa si sopir tuh bangga. Nah, ini yang saya temuin ini ya. Supir-supir itu lebih bangga kalau pakainya kantor. Nah, ya kan? Bisa, yang Betul. si Rukun. Bos kantor gitu. Iya. Kantor kayak benar-benar truk gitu loh kantor. Yang mindsetnya adalah kantor dan kantor itu. Ya ini juga truk nih. Ini truk. Sama-sama tuh, Ya. betul. Dan saya pelajari speknya. Ini spek di atasnya Mitsubishi. Betul. Dari segi cc ya. Jadi kalau bagi kalian yang udah terbiasa dengan Mitsubishi ya terserah ya nggak apa-apa gitu. Betul. Maksudnya ini secara saya pribadi melihat spesifikasi perbandingan waktu udah DP nih. Ya, Seperti saya bilang kan, ini kayak kantor yang FE74 long itu ya. kayaknya keren juga nih. Ada pemikiran terhanyut bahwasanya truk ya kantor. Hampir selingkuh Pak ya. Truk ya kantor gitu kan. Betul, betul. Ya sempat kepikiran seperti itu, jadi saya pelajari juga spesifikasinya. Wah, cc-nya nih di bawah 4.000 ini. Panjangnya ya secara kertas sih dia lebih panjang, cuman yang tadi Pak Alung ini menjelaskan bahwasannya panjang kabinnya berapa nih, Betul. panjang Sasisnya berapa? Betul. Nah, gitu ya. Betul, betul. Dan kita juga sudah memutuskan Isuzu, ya sudah kita lanjutkan Isuzu. Sebagai real partner di journey Pak ya. Iya, dan saya juga ada kepikiran ya tentang tadi itu pertanyaan saya tentang ada bengkel-bengkel di daerah-daerah. Iya. Karena kalau ini mobil lagi jalan ke daerah, yang paling sering kan kampasnya nih. Ada kalau supir yang kurang pengalaman, digantung gitu kan, Ya, betul. habis, sekali. kan habis kampasnya. Nah, ketika habis kampas, ada nggak bengkel? Nah, tadi kata Pak Alo ada, aman. Karena apa? Jangan nanti mobil towing ditowing. Itu namanya jeruk makan jeruk. Jadi jangan sampai bos ya. Ya, Maka betul, itu betul. saya pastikan tadi, ada nggak nih bengkel-bengkel di daerah? Kata Pak Alo ada, aman, banyak. Aman. Oke. Tenang. Nah, nanti Pak Budi juga akan diberikan buku, Oke. ya, buku panduan, ya, untuk bisa melihat jaringan-jaringan servis Isuzu di seluruh Indonesia. Mantap. Ya, sekarang kita bahas masalah mesin. Ya, mesin ini udah ada exhaust brake. Sudah exhaust brake. Ini kabinnya ya, Iya. kabinnya mungkin boleh kita bahas. Oke, Kabinnya, kabinnya. Pak. Kenapa saya bilang kita boleh bahas seperti ini? Kabinnya ini hexapod. Oh, Jadi hexapod itu bentuknya itu dia tidak tidak seperti truk gitu ya. Iya, Tidak betul. kaku. Ruangannya lebih besar, terus kemudian ornamen-ornamen di dashboardnya itu lebih futuristik. Lebih elegan tuh. Betul. Dia juga tidak menahan angin, ya. Tidak menahan angin. Iya. Jadi nggak terlalu Tapi apa? depannya rata itu. Betul, tapi dia landai. Landai. Iya, dia landai. Nah, itu yang penting. Di dalamnya ini, Nah, nah ini kalau kita lihat dalamnya ini akan terlihat luas sekali. tadi saya apresiasi satu hal nih. Ya. Pintunya dia kayak agak Buk, gitu ya. kedap. Nggak prek. Iya, gitu ya. nggak kayak Itu ya. iya. Jadi ini nggak kayak truk banget gitu loh. Biasa truk kan gubrak gitu. Iya, Ini iya, iya. soft. Tuh, soft Betul. gitu. Tuh. Mantap. Ini dalamannya kelebihannya tuh lebih stylish gitu ya. Ya, lebih stylish. Ada ornamen-ornamen yang memang dibutuhkan seperti tempat-tempat untuk surat-surat supaya mereka tidak tercecer. Ya. Malahan itu yang dianggap minusnya. Di kantor itu di sini. Nah, itu Jadi dia, lebih Pak. lega. Nah, itu dia. Nah. Jadi fungsinya ya sebenarnya ya. Kalau misalnya di sini kita sudah seperti mobil biasa. Tapi saya suka di sini. Karena Nah. apa? Lebih nggak capek. Betul. Kalau di sini kan capek. Betul sekali. Kalau saya berpikir seperti itu. Nah, betul sekali, Pak. Dan ini kalau mau pasang AC bisa ya. Bisa. Tinggal pasang Ya, AC evaporator segala macam ya. betul. Kompresornya, evaporatornya ada. Semua sudah ada. Di Isuzu sampai dari yang terkecil sampai giganya itu sudah bisa dipasangkan AC. Oh, tapi di sini ada jual Bisa. komponennya. Betul, ada. Oh, satu Jadi, set kisaran berapa? satu set untuk elep itu kira-kira Nippon Denso at least ya kurang lebih Iya, ya. iya. Kurang lebih sekitar 7 jutaan Sama pasang. sama pasang. Itu udah satu set. Ya. Mending langsung sekalian Ah. pasang. Kalau memang Bonusnya. itu Nah, ini juga uniknya ini udah
Apa ini istilahnya? Semi automatic. Udah ngelor sendiri nih. Iya. Bisa ngunci sendiri. Jadi pada umumnya kan truk itu kan masih Iya. Disetel. Setel. Iya. iya. Jadi supir kurus giran gua bawa mesti setel dulu kan ini. ya Langsung kan? gedein lagi, Pak. Iya. Kalau bisa Capek. dipotong ini. Iya. Capek lah. Ya betul. Jadi safety beltnya juga bisa sudah menyesuaikan ya, ada automatic. Jadi Power steering juga ya? Power steering, semua Power Isuzu steering. power steering. Ini head unitnya belum dipasang ya? Belum. Jadi nanti waktu pada saat kita mau kirim, kita akan pasang semua. Iya. Yang pakai Bluetooth aja ya? Ini Eh, sudah pakai ada Bluetooth. USB juga itu. Ada USB Nah, betul. karena sebelum saya beli, saya udah pelajarin. Jadi saya sebelum beli apapun itu, saya mau beli apapun itu, saya pikirkan secara nge-review lah, nge-review Ya. secara matang nih dulu. Apa aja kelebihannya, kekurangannya apa. Berarti di meja banyak, Pak ya? Kan sekarang gampang tuh. Oh, Google, gitu ya. lihat situsnya Mitsubishi, Ya, ya, Mitsubishi ya, ya. Indonesia, Isuzu Indonesia. Nah, akhirnya kita ambil ini lah. Masing-masing memang punya kelebihan masing-masing, tapi Isuzu memang Kebutuhan, sebetulnya Betul. tergantung kebutuhan. Tangki bahan bakarnya berapa liter itu? tangki bahan bakar 100. Jadi tangki bahan bakar 100, bannya udah ring 16. Ya, betul. Total bannya ada 7. Ya. Baik 7. Oh, iya. Loh kok Isuzu bannya 7 ya? Iya. Satunya digantung. Digantung. Akinya ada 2, total 24 volt. Betul. Secara seri ya? Betul. Iya. Sama servis rutinnya berapa kali? Nah, kilometer? servis rutinnya Sebenarnya tergantung penganjuran daripada pemakaian SAE olinya. Oke. Ya, kita sih menganjurkan untuk lebih baik per 5.000. 5.000. Itu kan dari kita zaman dulu sampai dengan Iya. sekarang kan sebenarnya sudah bermainnya di per 5.000 km kita servis ya. Iya. Cuman karena sekarang ada beberapa faktor, misalnya pengembangan daripada pemakaian oli bisa menjadi 10.000, Iya. ada yang bisa Betul. lebih dan lain sebagainya. Nah ini nanti akan disesuaikan, tapi alangkah lebih baiknya memang kalau 5.000 itu kita sudah mulai memaintain. Artinya tuh bukan hanya sekedar oli, tapi komponen-komponen lain itu kita perlu cek. Iya. Nah Ya itu pastinya filter oli juga. iya betul sekali. Jadi kita jangan konsen kepada satu olinya sendiri, Iya. ya. Tapi kan nanti ada filter solar, Iya, ada betul. filter oli, cek rem, terus kemudian lagi cek elektrik dan lain sebagainya. Nah itu komponen itu kan yang tidak bisa mengimbangi sampai 10.000. Nah, itu pertanyaannya tadi filter solar. Ya. Ini pemakaian solarnya bisa biosolar? Bisa. Oh bisa, ini bisa biosolar. Jadi Bisa. murah, sekali-sekali 5.000-an. Iya betul sekali. Kita bisa memakai biosolar. Oke, Ya jadi dari segi pemakaian juga aman. yang penting rutin penggantian filternya aja. Ya, Karena solar yang kotor kan pasti mengendap di filternya aja. ya. Nah itu kan sering Ah. diganti Juga jangan sampai kosong sekali. bahan bakarnya. Iya. Kenapa? Bukan karena Isuzu zaman dulu bilang bisa masuk angin. Ada ya. kotor Iya. bawahnya. Kotorannya naik kendap kesedot. Iya, Nah, itu yang biasa membuat mampet. mampet, tenaga nggak ada. Iya. Bukan karena kosnya, bukan karena apanya, tapi yang penting bisnis adalah waktu. Betul. Ya. Jadi rutinitas itu dijadwalkan sehingga maintenance-nya juga rapi. Jadi powerful. Iya, betul sekali. Kalau perawatannya bagus, insya Allah aman ya. Pasti. Pasti aman. Pasti. Mengenai waranti, ada waranti nih. Ya. Berapa tahun? Waranti itu 100.000 km. Atau 2 tahun. 2 tahun? Ya. 100.000 kilometer lumayan. Ya. Nah, Isuzu kita Ah. kilometernya baru 30.000-an. Tahun 2015. Nah, jadi ada dua versi ya antara tahun dan kilometer di mana dicapai lebih dahulu. Ya. Ya. Apakah dia waktunya yang dicapai dulu atau kilometernya yang dicapai Iya. dulu? Nah, garansi ini melekat kepada seluruh Indonesia yang ada bengkel resmi. Di Indonesia ya. Ya, jadi dimanapun misalnya ada terjadi kendala yang akibat daripada kesalahan produksi, Iya. ya setelah dikaji kemudian disurvei, nah ternyata terjadi kesalahan produksi. Oke. Nah itu akan tetap dalam masa garansi. Tapi kalau misalnya dalam kesalahan pemakaian itu tidak bisa. Nggak bisa kecelakaan atau apa ya nggak bisa. Betul. Gitu. Nah, misalnya contohnya ada nih Pak hal kecil, aki misalnya, ternyata dia tambah gitu. Misalnya kadang-kadang kan teman-teman sopir, wah supaya nggak ngantuk dia tambahin speaker. Iya lah ya. Oh Iya. gitu, itu Iya. juga membuat aki itu nggak ada waranti. Iya, karena dia langsung Pak. Oh, Jadi nggak ada oke. waranti. Nah, aki warantinya itu hanya 6 bulan. 6 bulan.
Ya. Nah, yang kembali tadi itu, kita kan ada winch. Ya. Winch itu memakan aki. Nah, ketika aki sebelum 6 bulan rusak, itu masuk garansi atau enggak? Nah, kalau ada penambahan, ya, ada penambahan itu di luar garansi. Di luar garansi, Nah. kan keren ya. Tapi kita punya awet loh. Awet. Akinya tuh awet banget. Nah, itu dia pasti tahu, Pak. Iya. Iya, karena banyak yang bilang ya itu sebulan sampai 2 2 bulan. Saya kaget juga waktu pertama bikin towing kan, Pak, ini aki 2 bulan sekali ganti. Saya bingung lah. 2 bulan sekali ganti aki. Ngapain aja bos gitu kan. Ya kan? Jadi dia bilang katanya, iya ini karena pakai jeans kan. Iya. Itu udah langganan Udah gitu banget kan. lah. Oh, oke. Jadi- Ternyata Ternyata sampai sekarang sampai sekarang awet. Iya. Awet. Ya guys, tadi kita dari dealer, Dari kita dealer. udah cobain mobilnya tanpa bak belakang, kita cobain muter-muter, ya kan, muter-muter. Jadi kesan yang kita rasakan tuh Isuzu itu oke lah, bagus ya, Kali-kali mantap juga tuh. mantap. Jadi tadi kita main-main ini exhaust brake-nya nih, custas gitu loh. Itu perdana itu mainin begitu. Udah kayak mainan. Iya. Gimana sih mainan? Ngebut gitu kan, keren gitu. Pokoknya bunyi itu aneh pokoknya. Custas gitu. Ya sekarang cobain, kita coba-coba nih, coba-coba waranti. Mana kalau jebol kan, ya kita balikin lagi ya. Sebelum masuk ke Karoseri kita balikin lagi tuh ke Isuzu. Jadi oke lah ya tadi ya, enak ya, mantap. Nah, sudut pandangnya tuh untuk layar kacanya gede ya kan, Pas. udah kayak di nonton IMAX coy. Jadi kaca depannya sudut pandangnya tuh enak, kaca samping juga Pas enak, ya? pas. Iya, pas banget. Dia tuh posisi mengemudinya pas. Cuman Karena yang nggak pas tuh nggak ada AC. iya nanti kita pasang AC. Belum ada AC. Iya, kita pasang AC-nya nanti. Pokoknya mantap deh. Ya, next kita tambah armada tuh FE84 karena dimensi kabinnya itu lebar, bisa 3 orang. Dengan rega 3 orang 4, bisa 4 juga. bisa. 4-nya di samping. Mau satu adit itu bisa Bisa ya. di belakang, diikat aja. Di step agak tambah, Iya. nanti kasih makannya rumput udah selesai. Ya pokoknya next kita cobain tuh FE84 atau minimal FE74 yang long itu. Oke, kali ini kita Isuzu. Bulan depan kita Mitsubishi ya. Jadi sales Mitsubishi Indonesia segala Tunggu ya kedatangan. iya, keseluruhannya silahkan kirimkan penawaran yang terbaik. Kita tidak mengcompare harga. Kita nggak seperti itu si A kasih diskon sekian loh, itu sekian loh, kasih harga sekian loh, enggak. Jadi penawaran terbaik lah yang kita beli Pokoknya ditunggu ya. Bulan depan. Bulan depan. setelah Isuzu yang NMR 71 ini udah jadi, kita langsung tambah yang Mitsubishi. Antara dua, FE74 yang long atau FE8, baru nanti kita compare, benar-benar compare secara pemakaian, lebih efisien yang mana, lebih ekonomis yang mana, kita lihat nanti. Oke, sekian video kita kali ini tentang Isuzu. See you, bye. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng ya. Itu lagi. Apa? Subscribe. Ah, lidahnya susah banget ya.